Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, di tengah pandemi seperti ini, kita harus tetap senantiasa menjaga kesehatan dan melaksanakan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sudah siapkah belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Setelah pembelajaran, diharapkan kalian dapat 1. Mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak. 2. Melaporkan hasil pengamatan dalam bentuk peta pikiran. 3. Menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. 4. Menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Pada tema 3, kita akan belajar tentang makanan sehat. Bagaimana tubuh mengolah makanan. Apakah kalian selalu makan makanan seperti yang kalian lihat pada gambar? Menurut kamu, apakah sarapan itu penting? Mengapa? Apa yang kamu ketahui tentang organ pencernaan? Apakah organ pencernaan itu penting bagi kita? Mengapa? Menurutmu, apakah organ pencernaan yang kita miliki sama dengan yang dimiliki oleh hewan? Makanan 4 sehat 5 sempurna adalah makanan yang memiliki kandungan gizi lengkap, mulai dari karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan mineral. Makanan 4 sehat terdiri atas makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Sedangkan 5 sempurna merupakan nutrisi tambahan. Makanan pokok. Makanan pokok adalah makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Makanan pokok biasanya memiliki kandungan karbohidrat yang bermanfaat sebagai sumber energi bagi tubuh. Di Indonesia, umumnya sumber karbohidrat berasal dari nasi, namun bisa juga mengkonsumsi gandum, jagung, sagu, singkong, dan umbi-umbi lainnya. Selanjutnya, lauk pauk. Makanan ini merupakan makanan pendamping dari makanan pokok. Lauk pauk yang disarankan harus mengandung protein yang cukup, baik dari protein hewani ataupun nabati. Kandungan protein bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh kembang pada anak-anak. Protein nabati bisa berasal dari tempe, tahu, kedelai, atau kacang-kacangan. Sedangkan protein hewani berasal dari daging merah, ayam, ikan, telur, dan olahan turunannya. Sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini memiliki kandungan vitamin yang cukup lengkap, mulai vitamin A yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata, vitamin B, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K. Selain itu, sayur memiliki kandungan serat yang cukup tinggi, sehingga baik untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan.
Buah. Buah-buahan juga menjadi bagian dari makanan 4 sehat 5 sempurna. Buah-buahan memiliki kandungan serat dan vitamin yang cukup tinggi sehingga bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Misalnya jeruk memiliki kandungan vitamin C cukup tinggi untuk menjaga imunitas tubuh. Sementara buah naga yang memiliki kandungan zat besi baik untuk mencegah anemia. Susu. Susu menjadi pelengkap dalam makanan 4 sehat 5 sempurna yang merupakan tambahan nutrisi. Susu memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga baik untuk kesehatan. Kandungan susu lainnya yaitu kalsium yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Manfaat dari makanan 4 sehat 5 sempurna. Makanan 4 sehat 5 sempurna terdiri dari berbagai makanan yang memiliki kandungan baik untuk tubuh ternyata memiliki banyak manfaat. Berikut ini manfaat dari makanan 4 sehat dan 5 sempurna. 1. Menjaga berat badan agar tetap ideal. Konsumsi makanan yang sehat bisa menjadi salah satu upaya agar bisa mendapatkan berat badan yang ideal. Makanan 4 sehat 5 sempurna yang memiliki kandungan serat yang tinggi bisa membantu melancarkan pencernaan sehingga berat badan tetap terjaga. Selain itu, kandungan gizinya yang lengkap bisa membantu tubuh tetap sehat dan proporsional. 2. Membantu pertumbuhan. Pada anak-anak, makanan yang sehat sangat dibutuhkan untuk proses perkembangan dan pertumbuhan. Makanan dengan gizi yang seimbang bisa membantu tubuh dalam membentuk tulang dan gigi. Nutrisi lainnya seperti vitamin, mineral, protein, karbohidrat, dan lemak akan membantu anak tetap aktif. 3. Membantu pertumbuhan otak. Makanan yang sehat dan bergizi lengkap juga bisa membantu pertumbuhan otak, terutama pada anak-anak. Ada beberapa jenis sayuran yang baik untuk perkembangan ini. Selain itu, protein yang terkandung pada ikan juga dipercaya membantu pertumbuhan otak. Maka dari itu, makanan 4 sehat 5 sempurna baik untuk diberikan. Mencegah gizi buruk. Salah satu masalah kesehatan yang cukup beresiko yaitu kekurangan gizi. Hal ini bisa diminimalisasi dengan konsumsi makanan yang bergizi seimbang dan nutrisi yang cukup. Demikian penjelasan mengenai makanan sehat dan 5 sempurna. Untuk mendapatkan manfaat dari makanan tersebut, kita juga harus mengimbangi dengan gaya hidup sehat lainnya, seperti pola istirahat yang terjaga, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak percakapan berikut. Wah, sedapnya sarapanku hari ini. Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup. Ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo. Aduh, semuanya terdengar enak untukku, sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti?
Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengonsumsinya akan tumbuh dengan sehat. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut, terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Wah, kedengarannya menarik ya Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Coba kamu amati iklan-iklan berikut dengan seksama. Kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Berdasarkan iklan yang sudah kalian amati, apa saja yang kalian temukan dalam iklan tersebut? Gambar 1. Gambar irisan buah. Tulisan yang kulihat. Makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Gambar 2. Gambar seorang anak menyantap buah semangka. Tulisan yang kulihat, makanan sehat dan bergizi, penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Gambar 3. Gambar sayur dan buah-buahan. Tulisan yang kulihat, cintailah jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Berdasarkan iklan yang telah kamu baca dan saksikan, marilah kita diskusikan kata kunci dari iklan tersebut. Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan, yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kata kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah kata kunci tersusun dari satu atau dua buah kata. Kata kunci mengandung kata yang sifatnya unik. Kata kunci bersifat menyeluruh. Kata kunci yang aku temukan dalam iklan, pentingnya makanan sehat dan bergizi. Alasanku memilih kata kunci tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kata kunci tersebut mewakili topik atau informasi dalam iklan. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Simak penjelasan berikut ini. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan dua kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba,
kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Coba kamu perhatikan penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan ini dengan saksama. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan sebagai berikut. Gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia, ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Berikut bagian-bagian dari lambung sapi. Rumen, perut besar. Tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Retikulum, perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Omasum, perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Abomasum, perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Bagaimana anak-anak pembelajaran kali ini? Semoga kalian dapat memahaminya. Agar lebih jelas dan semangat, Bapak akan tampilkan tayangan berikut ini. Simaklah dengan baik. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Selamat menonton teman-teman.
Hai teman-teman, kali ini kita akan mengenal apa saja sih makanan 4 sehat 5 sempurna. Mari kita lihat makanan tersebut. Itu adalah makanan 4 sehat 5 sempurna yang sering kita makan sehari-hari. 4 sehat adalah makanan yang mengandung 4 nutrisi, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Sebagai penyempurnanya, ada susu. Yang pertama, ada makanan pokok. Makanan pokok ada banyak jenis dan ragamnya. Makanan pokok sendiri memberikan energi agar kita bisa beraktivitas sehari-hari. Contoh dari makanan pokok itu yaitu terdiri dari nasi, gandum, kentang, ubi, jagung. Contoh makanan lauk pauk terdiri dari daging sapi, udang, ikan, daging ayam, telur. Selanjutnya ada sayur-sayuran. Contoh makanan dari sayur-sayuran yaitu bayam, terong, wortel, bunga kol, brokoli. Nah, selanjutnya ada buah-buahan. Buah-buahan juga masuk ke dalam makanan 4 sehat 5 sempurna loh teman-teman. Buah-buahan itu sendiri terdiri dari pisang, jeruk, semangka, anggur, apel, dan stroberi. Selanjutnya, untuk penyempurna makanan 4 sehat 5 sempurna, ada susu. Susu mengandung kalsium yang sangat berguna untuk tulang dan gigi kita. Setelah kita sudah mempelajari 4 sehat 5 sempurna, kita lanjutkan untuk bermain games yuk teman-teman. Apakah teman-teman tahu apa nama makanan tersebut? Nasi. Yap, betul. Itu adalah nasi yang merupakan makanan pokok. Apakah teman-teman tahu apa nama makanan tersebut? Pisang. Yap, benar. Itu adalah pisang yang termasuk ke dalam buah-buahan. Pertanyaan terakhir, apakah teman-teman tahu apa nama makanan tersebut? Daging ayam. Yap, benar sekali. Itu termasuk ke dalam lauk pauk. Hebat nih teman-teman, sudah belajar mengenai makanan 4 sehat 5 sempurna. Selamat belajar dan sampai jumpa teman-teman. Sama seperti kita, sapi juga membutuhkan makanan bernutrisi dan air untuk tetap sehat. Makanan sapi adalah kombinasi dari jerami dan biji-bijian yang disebut campuran total ransum TMR. Rumput dan gandum ini ditempatkan di truk yang berfungsi sebagai blender besar. Gandum dikukus dan digulung yang membuatnya lebih mudah diserap energinya oleh sapi. Pengemudinya mengikuti resep khusus dan menggabungkan jerami dengan biji-bijian. Dia tahu seberapa banyak makanan yang dimasukkan dengan melihat skala di sisi truk. Setelah makanan disiapkan, pembantu pertanian memberikan makanan untuk sapi-sapinya. Sapi adalah herbivora.
Ini berarti bahwa mereka adalah pemakan tanaman. Inilah cara kerjanya. Energi dari matahari diserap oleh tanaman. Sapi memakan tanaman dan meminum air untuk memecah makanannya. Tubuhnya menyerap energi dan turun ke sisi di mana susu dibuat. Kita minum susu dan itu memberi kita energi dan nutrisi yang luar biasa. Sapi memiliki total 32 gigi di mulut mereka, 24 molar besar di belakang, 8 gigi seri di depan bawah, dan tidak ada gigi depan. Dia gunakan gerahamnya untuk menggiling makanannya dari sisi ke sisi. Sapi adalah ruminansia. Ini berarti mereka memiliki satu perut besar dengan 4 bagian yang berbeda. Sapi memulainya dengan mengunyah makanan. Dia menelannya dan itu berjalan ke bagian kedua. Bagian pertama ini adalah rumen dan retikulum. Ini adalah tangki besar. Makanan bergerak dari sisi ke sisi dan itu menjadikannya lembut. Sekarang, sapi itu membasahi makanannya, memuntahkannya, dan mengunyahnya sebentar. Kita menyebut ini sebagai mengunyah bijinya. Ini memungkinkan sapi untuk mencerna makanan yang orang tidak bisa makan, seperti jerami dan biji kapas. Dia sekarang menelan bijinya, dan ini adalah potongan yang lebih kecil yang dipindahkan ke bagian ketiga dan keempat, omasum dan abomasum. Pada bagian ini, proses pencernaan memungkinkan sapi untuk memproduksi susu yang nikmat dan bergizi alami. Bagaimana tayangan yang sudah kalian saksikan? Seru kan? Baik anak-anak, saatnya kita berlatih. Mari kita lengkapi diagram pencernaan pada sapi berikut. Proses yang pertama, rumput dikunyah di dalam mulut. Selanjutnya, masuk ke esofagus. Selanjutnya, rumput masuk ke dalam rumen atau perut besar. Proses yang terjadi di dalam rumen adalah pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Selanjutnya, makanan kembali lagi ke mulut. Di dalam mulut terjadi proses pengunyahan yang kedua kalinya. Selanjutnya, makanan masuk ke retikulum. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Dari omasum, selanjutnya makanan masuk ke dalam omasum. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum atau perut masam. Proses yang terjadi dalam abomasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Baik anak-anak, itulah diagram proses pencernaan pada sapi. Untuk lebih mendalami materi yang kita pelajari hari ini, jangan lupa kerjakan PR yang Bapak berikan. Demikian pembelajaran hari ini pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Pada pembelajaran ini kita sudah membahas tentang makanan sehat, kata kunci pada sebuah iklan, dan pencernaan pada hewan ruminansia. Bapak pesan, tetap semangat belajar walau di masa pandemi seperti ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.